wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan hidayatul iman, kenikmatan agama ya, kenikmatan din yang tidak semua orang mendapatkannya. Jadi hidayah itu pertama hidayah yang disebut insting. Hewan punya ya. Yang kedua hidayah jasad, mata bisa melihat, telinga bang manusia, penciuman anjing luar biasa, mata kucing di luar biasa. Kemudian hidayah akal. Nah, hewan ya dapat, tapi manusia dapat. Siapapun dapat akal, orang manapun, agama apapun, akal dapat. Tapi hidayah din, pilihan. Lah di hidayah din itu ada yang membedakan dua. Ada hidayah din sama hidayah taufik. Ya, jadi hidayah din itu dia belajar ilmu, belajar Quran, belajar hadis hanya sebatas sebagai ilmu. Nah, hidayah taufik itu berarti ilmu hidayah din ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kalau kita lihat urutan hidayah, kalau orang hanya mementingkan kebutuhan jasad, nah, maka kelasnya binatang, hewan. Karena kelas hewan seperti itu kan, peduli apapun tidak dipedulikan, yang penting aku ento. Nah, disebut dikasih. Ini akal gitu, dengan kefahaman. Orang yang tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan matanya, ulaika, orang seperti itu, kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adallu, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Jadi bukan hanya seperti binatang ternak tatkala manusia berperilaku seperti hewan yang hanya mementingkan kebutuhan jasad. Bukan hanya seperti hewan, tapi balhum abdol, lebih rendah dari binatang ternak. Hewan kalau hanya mementingkan jasad, makan asal makan, tidak peduli punya siapapun, syahwat tidak peduli istrinya atau bukan, kan seperti hewan. Itu wajar, tidak punya akal. Lah manusia dikasih akal tapi derajatnya seperti hewan. Maka disebut balhum abdol.
Jadi kalau ada orang yang berjalan kaki balapan sama orang yang pakai sepeda, sudah ontel lah seputar, kok menang sing melaku. Lah ini rendete lebih rendet tinimbang yang jalan kaki kan gitu. Bukan seperti karena mau pakai sepeda kok mestinya lebih cepat gitu. Jadi hidayah din inilah. Nah, hidayah din ini dari tauhid asalnya. Nah, kita minggu kemarin udah bahas itu. Nah, maka tatkala tidak menggunakan hidayah din, dia bekerja, dia mendapatkan pendapatan. Sing dipikir dirinya sendiri, sing dipikir, yang terpikir dirinya sendiri dan tidak mikir orang lain itu kan hewan. Nah itu hewan ya, pol-polannya hewan itu mikir anaknya, itu pun newis gede orang mikir, bisa rebutan deh. Ibunya sama anaknya bisa rebutan newis gede. Ayam nek anaknya cikutuk kecil, nah ibunya dapat makanan dikasih. Tapi begitu anaknya udah gede, ibunya nggak peduli, bisa rebutan anak ibunya. Itu hewan. Dia tidak peduli orang lain. Maka karena tidak peduli, artinya apa? Nah itu hewan. Dan tidak peduli juga, ini saya dapat makanan dari mana, buh pagere sopo, tatkala kambing makan ya ada makanan dimakan. Karena yang dipentingkan sing penting aku ento. Manusia seperti itu. Yang penting saya dapat, peduli amat ini punya siapa, hak siapa, tidak peduli amat walaupun bukan hak orang lain, yang penting saya bisa dapatkan, saya dapatkan. Kan hewan seperti itu. Tapi bukan hanya seperti hewan, balhum adallun, lebih rendah dari binatang ternak. Maka tatkala akal masuk ke dalam dirinya, kemampuan akal itu adalah menganalisis dan menentukan pilihan. Jadi akalnya berfungsi. Ini tekura ya. Nah, dia urai, akalnya akan paham. Dia bisa menganalisis, orang bukan punya saya punya, nah gitu. Tapi tatkala akal tidak diisi dengan din, kan akal itu tergantung informasinya. Orang ateis mikirnya ateis, nggak ada Tuhan, karena akalnya dicocoki dengan ajaran-ajaran Tuhan tidak berfungsi gitu. Demikian juga kalau di pedesaan, di mana di sana sing disembah itu adalah sendang, kayu besar, kuburan, maka akalnya akan mengatakan itulah yang disembah, yang dimintakan kita, karena informasinya seperti itu. Maka akal akan menjadi sumber kebenaran tatkala dinnya tidak masuk. Jadi kalau seorang hidup di pedalaman, HP tidak punya, radio tidak ada, TV tidak ada, mubalik tidak ada, tidak pernah mendengar apa itu agama, belum masuk keterangan dari manapun, baik lewat mata atau lewat telinga, apa itu Islam,
telinganya tidak pernah mendengar, matanya tidak pernah mendengar, dan tidak punya bahan sedikit pun terhadap agama Islam, maka orang seperti itu benar tidaknya tergantung produk akalnya. Jadi itu akalnya kata benar udah. Mungkin kalau sekarang hidup di pedalaman yang sangat dalam, tidak ada komunikasi dengan orang lain. Kalau punya HP nggak bisa. Gitu. Kalau di sini nggak bisa. Di mana orang tuh punya HP, punya radio, punya TV, nggak ada disebut mendengar azan. Maka akal perlu informasi din, informasi Quran, itu mencari ilmu terhadap din itu apa, isi Quran itu apa, isi hadis itu apa, untuk apa? Bekal akal dalam memutuskan, dalam menganalisis dan memutuskan. Kalau tidak punya ilmu itu, tidak punya ilmu din, akal gak punya bekal untuk menganalisis dan menentukannya, sehingga yang ada bekal mungkin sekuler, paham sekuler, kebendaan, atau mungkin paham ateis, atau paham animisme, paham dinamisme gitu. Maka akal perlu dikasih informasi terhadap Quran, terhadap hadis, supaya si akal bisa menganalisis dan memutuskan yang benar kayak gitu. Nah, sehingga ngaji menjadi penting, mengisi akal. Tapi tatkala akal itu punya pengetahuan terhadap agama, belum tentu masuk ke dalam hati menjadi sumber keyakinan. Kita sering menyaksikan ada orang yang secara ilmu agamanya itu dalam, zakat orang gelem nih, eman-eman, bukan tidak tahu, akalnya tahu karena pernah dapat informasi, baik masuk lewat telinganya, lewat matanya, tetapi apa yang diketahui akal tidak masuk ke dalam hati, nah disebut hidayah taufik. Jadi, jangan heran kalau orang belajar Islam tetapi hanya sebagai Islamologi, Islam sebagai ilmu. Jadi bisa menjelaskan Al-Quran, bisa menjelaskan eksistensi Tuhan Allah, bisa menjelaskan sifat-sifat Rasulullah Muhammad, bisa menjelaskan hadisnya, tetapi hanya sebagai ilmu, tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi banyak orang-orang sekuler, kadang-kadang orang ateis, bicara mengenai Islam tetapi dari segi keilmuan, sehingga dikuasai ilmunya tapi tidak masuk ke dalam sistem keyakinannya. Taufiknya belum, hidayah taufik kalau tadi. Nah, inilah yang harus kita ini, hidayah ilmu, walaupun memang semuanya Allah yang menentukan, tetapi secara lahiriah bisa kita usahakan, bisa membaca buku, bisa mendengarkan pengajian, bisa mendengarkan YouTube, bisa membaca blogger, atau membaca tulisan apapun yang di internet atau dari manapun bisa dicari, Pak. Tetapi hidayah yang disebut hidayah taufik itu yang tidak bisa dicari. Nah, Allah dawuh di dalam surat 20, surat 28 ayat nomor 56,
innaka sunya engkau Muhammad la tahdi tidak akan mampu memberi hidayah man ahbabta kepada siapapun walaupun orang itu kau cintai. Walakin Allah akan tetapi Allah lah yahdi yang memberi hidayah mayyasya kepada siapapun yang Allah kehendaki, bahwa dan dia Allah a'lamu lebih mengetahui bil muhtadin siapa yang akan menerima petunjuk. Di sini kata innaka la tahdi man ahbabta, mukhatabnya Rasulullah, yang diajak bicara Rasulullah. Sungguhnya engkau hai Muhammad, kata Allah, la tahdi tidak akan bisa memberi hidayah sampai kapanpun. Man ahbabta walaupun pada orang yang kau cintai. Jadi Allah pastikan Rasulullah sendiri tidak bisa berhidayah. Ini dari taufik ceritanya. Rasulullah orang yang tidak salah, tidak pernah salah, orang yang Allah pelihara dari kesalahan, tidak diberi kemampuan untuk berhidayah. Apalagi saya sing uripe salah belalito. Kan manusia biasa, al insanu ma'alul khata wa nisan. Manusia itu punya sifat khata, salah dan lupa. Rasulullah yang tidak punya sifat itu pun Allah tidak kasih hak untuk memberi hidayah. Nah, ilmu Islam bisa dicari dengan membaca buku, mendengarkan YouTube, kuliah di IN atau UIN, mendengarkan pengajian. Tetapi apakah ilmu Islam itu masuk ke dalam hatinya menjadi sumber energi untuk berbuat sesuai dengan Islam? Itu urusan hidayah. Urusan hidayah din di sini. Hak mutlak prerogatif Allah. Kita pun merasakan, tahu tahajud itu nilainya luar biasa. Kita punya ilmu pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi, mengutus malaikat mencari siapapun, hai malaikat yang bangun sholat kemudian berdoa, kalau dia minta ampun aku ampuni doanya, kalau minta apapun aku kabulkan permintaannya. Kita tahu tahajud kan gitu. Kita punya ilmu dari Quran. Kalau kita sedekah Allah balas sampai 700 kali. Kata 700 itu tidak bermakna 699 700 701, tidak, tapi punya makna Allah balas dengan sangat amat banyak. Pertanyaannya setelah kita tahu ilmunya seperti itu, apa kita termotivasi untuk sedekah? Belum tentu. Tetap mikir, duh meh tuku iki sih, meh beli ini dulu. Padahal secara ilmu tahu, secara ilmu kan gitu. Kita pun sering
apa yang kita ketahui secara ilmu belum tentu melahirkan sebuah amal yang datang dari hati. Kok amal datang dari hati? Apa ada amal yang tidak? Dan ada amal dengan niat ingin dipuji orang lain. Sodakoh ingin dikatakan seorang dermawan, bukan dari hati. Kan itu. Kita sendiri, minimal saya bisa merasakan belum tentu apa yang saya ketahui bisa terrealisir di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ini amal. Dihadapkanlah pada duit halal haram, aduh eman-eman, kan eman-eman tahu percis ini nggak boleh diambil nih, haram nih, alah orang nobong liyo. Belum tentu pengetahuan mengenai masalah halal haram itu mampu menjadi aktivitas amal yang kenyataan, belum tentu, karena itu masalah hidayah dari Allah. Jadi ilmunya bisa kita cari. Makanya ulama menjelaskan yang disebut ilmu agama itu bukan hanya pengetahuan, tetapi baru dia disebut ilmu dalam beragama kalau punya pengetahuan dan dilaksanakan. Nah, itu dia berilmu. Inilah tahdi, innaka, sungguhnya engkau Muhammad la tahdi, sampai kapanpun tidak akan mampu memberi hidayah man ahbabta, walaupun kepada orang yang kau cintai, walakinnallaha, tetapi Allah lah yang mampu memberi hidayah mayyasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Berarti gak bisa kita peroleh itu hidayah, hak mutlak prerogatif Allah. Jadi lagi ilmu Islam, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu tata cara sholat, tata cara zakat bisa kita pelajari, bisa kita usahakan, bisa nanya orang. Banyak orang yang diajari tata cara sholat tapi urung karuan gelem sholat. Banyak orang tak ajari mengenai zakat, urung karuan zakat. Banyak orang tak ajari mengenai puasa, belum tentu puasa. Haji apalagi larang. Ini kewajiban haji nggak selesai walaupun pandemi, tidak memberangkatkan haji, nggak selesai. Kenapa? Karena masih ada tugas yang bisa dilaksanakan untuk haji. Itu apa? Bayar uang muka. Tidak usah pedulikan kapan berangkatnya. Orang sudah mampu membayar uang muka haji, maka sudah wajib bagi dirinya bayar haji. Pak, masih lama, bukan usah dipikirkan. Berarti lamanya berangkatnya setelah bayar uang haji tidak mampu kita kerjakan. Kan manistato'a ilahi sabila, haji itu wajib bagi orang yang punya kemampuan, bisa mampu bayar uang muka, bayar. Nah, ini secara ilmu bayar, belum tentu dalam melaksanakan, apalagi kalau ilmunya tidak pas. Banyak orang pergi umroh dengan tidak membayar uang muka haji, keliru secara ilmu. Kenapa? Umroh itu sunnah, tapi haji itu wajib. Nah, karena haji itu wajib, maka rangkaian ibadah haji harus dilakukan sampai dia tidak bisa lagi melakukan apa-apa untuk haji.
Nah, uang muka itu bisa dilakukan, bayar uang mukanya. Barkui umroh rapopo. Banyak yang salah secara ilmu saja. Dia semangat umroh, uang mukanya haji tidak dibayar dengan alasan masih lama. Kita diperintahkan melakukan ibadah haji, bukan lungo Mekah. Ibadah haji pasti ke Mekah kan, kalau ke Mekah belum tentu haji kan gitu. Bayar uang mukanya, selesai. Setelah bayar, umur kita tidak panjang, Allah ambil, sudah bebas tuh hajinya. Wes bayar uang muka, belum berangkat, di luar kemampuan kita secara ilmu. Secara ilmu aja, punya ilmu saja belum tentu dilaksanakan, apalagi tidak punya ilmu, tambah aduh kan. Nah, terus mikir akalnya. Belum tentu petunjuk itu membuahkan petunjuk dalam kenyataan, praktek amal. Banyak orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas bukan tidak tahu terhadap rambu-rambu lalu lintas. Ya, ini kan gitu intinya. Maka kewajiban kita untuk dapat hidayah apa? Ikut Allah. Memang hidayah itu hak Allah, tetapi Allah ternyata ngasih kisi-kisi tuh. Innallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Sungguhnya orang-orang yang berjihad di jalanku, jihad itu sungguh-sungguh. Fina, ada di jalanku. Lanahdiyannahum itu ada huruf lam, ada tahjid ya, penekanannya 2 kali. Betul-betul akan aku beri hidayah subulana, dengan berbagai macam cara. Karena kalau sabil satu cara, satu jalan. Kalau subul memang pirang-pirang jalan. Berarti kisi-kisinya di mana ini? Hidayah hak mutlak Allah. Rasulullah sendiri tidak beri kewenangan untuk beri hidayah. Hak prerogatif Allah 100%. Tapi Allah ngasih kisi-kisi. Aku beri hidayah bagi orang yang sungguh-sungguh berada di jalanku. Kesungguhan bisa kita usahakan enggak? Di antaranya kesungguhan mencari ilmu terhadap Al-Quran, mencari ilmu terhadap hadis. Bagaimana disebut sungguh-sungguh? Mencari ilmunya aja belum mau, tidak mau, kan gitu. Walaupun ilmu itu belum tentu bisa masuk ke dalam hati dan terrealisasi menjadi amal, belum tentu. Tapi mencari ilmu salah satu bentuk kesungguhan kita. Nah, ini pakai akal, Pak, pakai akal. Karena pakai akal. Bagaimana Quran bisa menunjuki saya kalau saya tidak ngerti apa yang dimaksud oleh Quran? Logika berpikir gitu. Berarti saya harus membaca Quran sebagai sumber petunjuk kesungguhan, Pak. Karena saya membaca Quran sebagai sumber petunjuk, berarti saya harus tahu apa yang saya baca. Logika kita secara akal, wong ngerti ayatnya, maknanya apa, tafsirnya apa, belum tentu menjadi amal, apalagi tidak ngerti akalnya mengatakan seperti itu. Karena saya kesungguhan ingin mencari hidayah, maka saya gali
ayat per ayat, isinya apa, mananya apa, tafsirnya apa. Akal, ini akal semua orang bisa seperti itu ngomongnya. Bagaimana bisa rambu-rambu lalu lintas menjadi petunjuk di dalam berlalu lintas dia kalau gambar-gambar rambu-rambu itu tidak ngerti maknanya. Vihara sama masjid kan beda, sama-sama tempat ibadahnya. Masjid, vihara sama gereja sama tempat ibadahnya. Nah, tahu, oh ada masjid depan, oh sembok garpu, oh rumah makan depan. Harus tahu kan, mengerti aja urung karuan dilakukan. Makanya akal kita mengatakan, oh saya harus mencari ilmu Al-Quran, ilmu Pak. Mencari ilmu. Nah, Allah akan menilai kesungguhan kita. Janji Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir tadi, sungguhnya orang-orang yang sungguh-sungguh fina berajaranku, lana dianum, aku akan beri petunjuk dengan cara yang banyak. Berarti kisi-kisi untuk mendapat hidayah adalah Pak, kesungguhan, jahadu. Nah, jadi kalau Quran tidak pernah dibuka, bagaimana bisa disebut sungguh-sungguh? Qurannya sendiri tidak pernah dibuka, tidak nalar akal kita mengatakan dia orang sungguh-sungguh. Di kampus dosen ngasih literatur bahasa Inggris, mahasiswanya tidak buka sama sekali. Dosen mengatakan kira sungguh orang tunggu sungguh. Ya kuliah tapi rak tenanan nih, bukunya juga pernah dibaca. Nah, Allah ngasih kisi-kisi, Allah itu mutlak, megang hidayah mutlak kekuasaan Allah. Tapi Allah kasih kisi-kisinya nih, kesungguhan, kesungguhan ada di jalan Allah. Inilah yang akan membawa kita mendapatkan petunjuk itu. Mempelajari Islam, ngaji seperti baru sebagai pengetahuan. Saya yang ngomong aja urung karo nglakoni kok. Apalagi sing ngrungokke kan gitu. Yang bicara urung karo nglakoni. Ada seorang mubalik di Semarang sangat terkenal. Saya ke rumahnya, kenal banget. Terus sekali waktu saya mampir di masjid yang dekat rumahnya, wong masjid ora kenal. Karena ratu dikongkon ngaji nang kono, berarti ratu nang masjid. Masjidnya dekat rumahnya. Ngerti tok kayak mau balik, tapi di masjid tidak ada. Padahal waktu ngomong di pengajian, sholat jamaah di masjid, sholat di masjid, dia sendiri tidak ke masjid. Terjadi Pak. Islamologinya banyak, pengetahuan Islamnya banyak, tapi tidak sampai ke dalam hati. Makanya ini kisi-kisi, tapi kisi-kisi kita, apakah kita sungguh-sungguh? Wallahu alam, belum tentu loh kita merasa sungguh-sungguh, karena kan rumongso tenanan urung karuan tenanan Pak. Aku wis sinau ngono ya urung sinau toh gitu, karena hanya baca tok lewat gitu, padahal hidayah mutlak Allah. Maka minta hidayah tidak boleh henti. Makanya di Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim, dibaca terus. Orang yang sudah sholat kan sudah dapat hidayah Pak, masih diperintahkan untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim.
Kenapa? Karena satu, sifat hidayah itu tambah dan kurang, bisa naik, bisa turun. Tatkala naik sergap, tatkala turun keset. Minta supaya tatkala naik terus, tatkala turun jangan kebablasan naik lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak henti, terus minta sama Allah. Dan yang namanya hidayah itu tahapannya wallahu alam tidak terbatas. Makanya kita tidak perang ya. Kalau perang kelihatan orang yang hidayahnya kuat tidak pernah takut mati di peperangan. Karena apa? Yakin nek mati di peperangan bukan karena perang, tetapi karena memang waktunya mati. Tidak mungkin tidak mungkin kalau Allah menentukan kamu urung waktu mati, walaupun di tengah-tengah peluru kemana-mana orang bakal ngenani. Itu keyakinan seperti itu orang hidayah. Sehingga matinya seseorang di medan perang bukan karena ikut perang, tetapi karena memang sudah waktunya mati. Makanya tidak akan pernah minta izin waktu ada peperangan bagi orang yang dapat hidayah. Makanya Rasulullah menyebutkan akan disebut orang munafik kalau Islam membutuhkan perang dan dia izin dari perangnya. Tidak boleh. Tapi sekarang perangnya perang pikir ya, Hizbul Fikri, perangnya perang pikir. Nah, kalau perang itu berarti ilmunya harus banyak, Pak. Nah, jadi inilah hidayah. Minta terus. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta hidayah, minta ketakwaan. Ihdinas siratal mustaqim. Terus di yang biasa membaca kunut, Allahumma hadini fiman hadait, kan gitu. Tidak henti. Jadi tidak terbatas tingkatan hidayah itu. Nah, kalau kita sudah sholat tapi masih males, tingkat aja bis ento, tapi kan minta hidayah tingkat lagi nanti tidak ada istilah Allah ada sholat sunnah lah. Jadi hidayah itu tingkatannya terus, makanya minta tidak boleh henti. Di samping sifatnya yang naik turun, supaya hidayahnya naik terus sampai ke tingkat titik puncak yang diharapkan waktu kita meninggal itu pada saat hidayah titik tertinggi, kebahagiaan. Nah, kalau seperti itu jangan sampai waktu hidayah turun meluncur ajal datang, lah itu musibah. Makanya minta terus sama hidayah. Kalau diminta kan pasti ngasih. Orang pelit, minta pun sama Allah kasih. Butuh hidayah Allah kasih. Ternyata tidak semua orang merasa butuh hidayah, Pak. Tidak semua orang. Banyak orang yang tahajud, otaknya yang ada hanya minta rezeki yang banyak, lunas hutang, masalah gitu, hidayah dilupakan. Bahkan minta ampunan pun terlewat. Banyak seperti itu. Sehingga muncullah pendapat kalau ingin dapat rezeki sholat duha, seolah-olah tatkala sholat duha pasti sugih. Padahal bukan itu. Kalau orang ibadah niatnya untuk dunia, ya dapatnya hanya dunia, tidak sampai akhirat. Tapi kalau orang ibadah niatnya mencari ridho Allah, Allah dunianya kasih, tapi akhiratnya juga kasih.
Jangan sampai ibadah hanya diniatkan masalah dunia. Kenapa? Duha. Karena dengan duha rezekinya akan tambah. Sehingga doanya khusus, Allahumma duha duhaka, kan gitu. Wa in kana rizki fis samai fa'anzitat, kala rizki saya di langit turunkan, di bumi keluarkan, jauh dekatkan, susah gampangkan, haram sucikan. Semua di sini bukan salah minta itu, tidak, tetapi jangan diniatkan untuk mendapatkan itu ibadah. Eman-eman ibadahnya secara ilmu gitu. Lah, hari yang saya hormati, kesimpulan di kajian malam hari ini, kejarlah hidayah taufik supaya kita punya semangat mencari ilmu Islam, ilmu Quran, dan dari ilmu itu mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi taufik betul, sehingga disebutlah kita memang mendalami Islam dengan baik tatkala kita punya pengetahuan sekaligus melaksanakan pengetahuan Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita istiqomah ala din ala ta'ah ala jihad sampai akhir ajal dan bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, dicatat seorang syuhada masuk jannatul firdausi tanpa hisab, ditempatkan beserta para nabi para rasul, mulia fid dunya, mulia fil akhirah, mulia di hadapan Allah, mulia makhluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.